Arah tembok yang bukan broken wall. Wah, sampai ke sini sepertinya. Tapi di bagian tengah udah ada tekanan yang begitu besar yang diberikan, menyebabkan fans pun harus hilang. Sebuah kerugian berhasil diambil dan juga didapatkan oleh Aura Fire, tapi dimandiin tadi dikit lagi, nyaris aja Ayam Jago berhasil mengambil satu red buff yang harusnya tadi bisa realisasi, dan untungnya berhasil diambil. Masih bisa dilempar oleh skuter metiknya tadi di Skuter stun metik, Pak. untuk Wokokonya. Skuter metik. Skuter metik itu wal. Iya, lagi hype juga sih sekarang. Makanya skuter metik itu diambil dari markas walai. Chargernya di mana, coba di mana? Sebelah base. Ya ampun, tapi udah ada pergerakan di bagian bawah. 4 hero jalan bersama-sama dan Wave Dragon untungnya Purify tadi langsung dikeluarkan aja. Untuk sekarang Panstrong dengan Chaos Assault-nya nggak bisa terlalu memaksakan karena ada Wongkoko yang backup-annya cepet banget. Berubah jadi ban bisa cepet itu dia jaga bagian bawahnya. Tapi untuk ini ada replay by X. Hilang, disusul lagi. Ini akan datang dari mana? Damage-nya udah ampun-ampunan. Untuk di awal-awal, sementara Isansi masih butuh item lagi. Belum bisa segesit seperti dia kasih banyak item. Tapi untuk Panstrong 1 yang terakhir loh bisa mendapatkan Wongkoko. Gak ada Mountain Shocker sayangnya, masih cooldown dan masih bisa untuk rotasi lagi ke arah tengah. Kenapa dia? Dia seperti apa yang selalu ku nantikan. Kenapa? Dia tuh siapa coba? Enggak, tadi kamu ngomong apa dia? Gak ada yang ngomong dia aku. Kamu selalu ngomong siapa yang Siapa yang ngomong dia coba? Kok jadi horor sih? Oke, kita akan instant replay ya. Gak Dulu ada. ngomong dia. Gak ada, nanti kamu tonton deh. Oke, coba ya. kita lihat ya. Tapi untuk sekarang juga hampir ya tadi pedangnya diterapkan tapi untuk Phoenix Wongkoko sekarang masih kuat banget berada di bagian depan. Order of Brilliant langsung dikeluarkannya tapi udah dimandiin aja. Sungguh sakit. Damage-nya yang menerpa Kupa, untungnya Kupa masih bisa selamat. Ya, sebenarnya pada di arah mid lane nih, Space Creator dicicil pelan-pelan juga dari serang Kyle, berhasil menahan, tapi daripada kita sama-sama masih mencoba untuk flicker dari Swan, masih bisa untuk survive, masih bisa bertahan, masih bisa untuk hidup dan mencoba untuk menata kembali item-itemnya yang ada di dalam tubuh seorang Tamus. Menata kembali pola kehidupan yang sehat, tapi Uranus berhasil ditumbangkan. Sakitnya wal. Sakit walai, dan Ayam Jago berada di bagian tengah sepertinya udah siap untuk langsung mencuri blue buff karena sungguh-sungguh bernafsu sekali Chang'e ya. Tapi untuk Papalian Kupa berhasil ngezoning, mengusir mundur Chang'e, dan blue buff berhasil diambil oleh fans. Yes, sudah dapetin recall-nya untuk seorang Ramzu. Turtle-nya belum mau dikontes. Ada Ayam Jago juga yang terkena trap di sana. Phoenix yang mencoba untuk menggigit karena Ayam Jago diharas sedikit demi sedikit. Poke damage diberikan, sedangkan buku dari seorang Kyle sudah jadi ya, udah dapet ya. Udah ada enchant talisman, tapi dia masih dalam keadaan yang cukup sulit di atas karena udah kalah satu turret ya. Auto turretnya berarti dikembangkan oleh Tamus. Di bagian bawah masih ada upaya dari rekan-rekannya agar bisa mendapatkan outer turret juga. Tamusnya apa yang dilakukan sendirian loh, masuk ke dalam area pertahanan dari Aura. Cukup bernafsu Tamusnya. Benar banget, tidak ada retribution dari tim Aura Fire. Diamankan dengan mudah oleh Doyok, sudah level 10 dengan stun. Digigit saja oleh kupanya si Popol. Jaketnya Link sobek gitu. Dia pakai jaket kuning. Ya elah, baru beli nih. Sobek lagi. Pak, Way of Dragon dikit lagi tadi berhasil dikirimkan masuk ke dalam outer turret. Ada Fats. Diamankan oleh Lunox ternyata walai. Dan Doyoke juga masih bisa untuk pinch point. Cabut dia, lompat ke arah tembok belakang. Iya, outer turretnya berhasil dikembangkan sambil menunggu Lunox untuk membuat defense glaive-nya makin sakit lagi ya. Di Fine Glaive-nya agar bisa nembus langsung ke arah armor. Glaive-nya. Iya. Biar bisa langsung nembus ke arah musuh. Sekarang item-itemnya Tamusnya langsung jadiin si Halbert. Menarik. Biasanya orang-orang tuh deadlift-nya dulu bikin item defense, entah ke arah wing atau mungkin langsung ke Bloodlust. Bloodlust ya, yang paling sering caranya Dasar 40. Tuan bisa bertahan kali ini langsung dilompati, udah digigit juga, nggak bisa bertahan sepertinya Swan kali ini.
hilang sudah Bapak. Satu orang dikeroyok oleh 2 dan juga 1 hewan peliharaannya ya. Benar sekali. Ramzu-nya pede banget dia. Motong minionnya dan juga dari fans ya. Lebih milih untuk dapetin blue buff. Tidak ada yang mengkontes untuk blue buff dari seorang fans yang sedikit lagi mendapatkan level ke-12 yang Mountain Shocker. Sudah mulai muncul, belum di pop up, sudah level 12, langsung di pop gitu saja. Mencoba untuk mengharas, membuka mapnya dari tim Geek Farm ID. Doyoknya mau satu lawan satu kan di atas. Terkena stun. Wong Goko ada trap lagi, mau diajar lagi dan tampaknya diamankan oleh seorang fans Umay. Dan lagi-lagi Doyok 1 versus 1. Tiara top lane berhasil dimenangkan oleh seorang Doyok Sil. Solo kill terhadap Esmeralda yang berada di top lane dari Aura Fire. Tapi Doyok sekarang udah bergabung ke bagian tengah. Akankah dia langsung terjun sedikit lagi? Dan itu dia Popan Kuma menjadi korban pertama. Sementara itu Order of Brilliant udah dikeluarkan juga. Tapi tertangkap ya Wild Dragon. Dia berhasil untuk mendapatkan Link hilang ya. Link kalau disepak sama Chow dengan kombonya seorang Fanstrong dan juga Fans tadi di sana 3 melawan 1. Ini Doyok benar-benar harus berhati-hati untuk di fight berikutnya sih. Gak bisa asal-asalan masuk, apalagi kalau misalkan dari suara Keiranya itu belum mengeluarkan The Way of Naganya. The Way of Naga emang benar tadi berhasil mengunci. Dan sekarang Fans juga dengan gold buff yang udah diamankan. Punya semakin banyak lagi. Pansrong udah mulai masuk juga menggunakan assault-nya. Tapi untuk Wong Koko terlambat malah nganter nyawa untuk yang sekarang. Pansrongnya juga sekarat dan langsung dimandi dengan Meteor Shower. Hilang 1 tapi untuk 2. Iya, udah mendapatkan 2 lagi. Ini kalau kayak gini bisa aja blue buff dari Link nantinya akan terancam karena pergerakan dari anak-anak Aura. Mereka udah semakin pede lagi. Tempest of Play udah dikeluarkan. Tapi untuk Pupa kamu ditembakin. Nah lo balik ke maju. Dia mau bikin apa itu? Mau bikin DHS kah Link ini? Sedikit lagi. Udah ada Mountain Shocker. Masih bisa dielakin. Dijogetin aja. Tapi nggak kuat lagi untuk Tamus yang digunakan oleh Swan. Link pakai DHS. Oke, mainin basic attack ke arah hero-hero tebal. Cukup menarik. Dan Ayam Jago sekarang juga udah bergerak di bagian sungai beserta Baxia. Nih bannya gede banget itu ya. Kalau jalan dia ini kalau jalan di tol habis nih mobil-mobil yang sebelah situ ya. Sombong kayak begitu. Ya, tapi untuk sekarang pertarungan telah terjadi di bagian tengah. Satu hit terakhir sakit banget Meteor Shower. Dilindungi di saksinya. Tapi shutdown double kill untuk Ayam Jago. Pinter banget Meteor Shower-nya. What? Ini kesalahannya dari Fans sih. Dia traceless, dia pede banget untuk menggunakan pedangnya untuk dapetin point kill, tapi ternyata slow effect yang diberikan oleh Ayam Jago terlalu besar dan dia nggak punya flicker tadi. Masih cooldown sekitar 6-8 detik kalau nggak salah, dan dia nggak bisa untuk traceless lagi ke arah belakang. Dan akhirnya ya udah, ini benar-benar harus hati-hati dari seorang Fans karena kita tahu nerfnya, tapi tiba-tiba kita lihat di atas dari seorang Keira 1. Orang dari tim Aura Fire dan ada Meteor Shower. Ini kesalahan demi kesalahan yang sangat tidak diperlukan dari tim Aura Fire. Dan kalau bisa diulang lagi, ini akan menjadi kekalahan untuk mereka sih. Padahal ini awal-awal mereka udah di-push sama Geek Farm-nya, diberikan pressure, mereka udah dapetin untuk di era mid game-nya udah enak nih, dapetin gold-nya. Tapi kalau misalkan ada kesalahan kecil yang terus menerus diulang, ini akan menjadi bahaya sih. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk mereka. Orang
berhasil diambil oleh Ayam Jago. Jadinya dengan meteor showernya berlanjut di bagian atas. Tadi Joy yang menjadi korban juga kena dikeroyok. Tapi untuk kali ini tekanan hadir dari Gipam di mana mereka langsung masuk dalam pertahanan dari tapi untuk Baxia dari tadi makanin trap-trap yang udah dikeluarin aja ya, ditaruh sama Popol Pupa, dimakan sama Baxia lagi hadir berhasilkan diambil ataupun diganggu, Nggak berhasil. Masih bisa basic attack saja dari seorang Pan. Tapi di sini ada Tempest of Death mengarah ke seorang Kira, masih ada Flicker ke arah belakang, mencoba untuk digigit sama Kupanya dan lebih milih untuk kabur lagi, belum siap untuk team fight, masih belum ada Esmeraldanya, Lordnya mau diajarkah atau hanya baiting, hanya diumpankah dari seorang Swan yang sudah berdiri di depan Lordnya sudah di NH di atas menit 12. Iya, udah ada 2 hero dari Kickpam yang mendekati ke arah Lord, tapi untuk player-player dari Aura mereka belum terganggu juga. Tapi ternyata untuk sekarang satu bar terakhir bisakah diambil dan ternyata Karisan paling star mau dikeluarkan begitu aja. Flicker pun udah langsung digunakan meteor shower, sakit banget dan Esmeraldanya pun langsung hilang. Wong kokonya tampaknya juga harus hilang di sana. Fansnya langsung ada Tempest of Blade, masih ada Flicker ke belakang. Doyok Silnya juga nggak berhasil dikejar. Kira sekarang of Dragon mengarah ke seorang Ramzu. Ayam Jagonya mau diajar, masih bisa untuk dapetin absolute damage tambahan dan juga dapetin untung aja ya, masih ada darah tambah. Tapi fansnya Raceless masih bisa cabut. Phoenix sudah mengubah Kupanya dengan suplemennya semakin besar, mau maju ke Doyok enggak, ternyata ditahan nafsunya dan lebih pilih untuk dapetin Lordnya. Ya, Lordnya pun akan berhasil mereka dapatkan karena tersisa 2 player aja dari Aura Fire. Tekanan ke kanan hadir di saat mereka tadi membuat 2 kesalahan. Dan sekarang bisa dibilang Lord akan menjadi sebuah cobaan baru lagi untuk mereka. 5 player dari Geekfam akan masuk ke dalam pertahanan plus 1 Lord yang pastinya itu akan bisa membantu daya dobrak dari serangan Geekfam ID. Benar sekali. Boleh lihat item sedikit, Kojul? Iya. Aku penasaran sama itemnya Doyok. Dia bikin DHS jadi atau enggak jadi dong? DHS Dia, jadi. dia bikin sayap dan mungkin ke arah antara BOD atau mungkin Malfic Roar ya untuk ngapus ke arah turret ya. Sedangkan dari seorang Ishunshin-nya harusnya dia butuh banget DHS sih sekarang. Tapi dia belum dapetin DHS ya, baru dapetin Wind Swing untuk pertahanan dia dan juga ya, bener kan DHS. Tuh udah ada item attack speed. Udah ada 1 item. Atau justru malah Wind Walker. Iya banyak sih pilihan. PON bisa juga dong. Banyak sih pilihan, ya orang juga bisa, makanya banyak pilihan. Oke, dan sekarang udah ada meteor shower yang dikeluarkan memberikan hit tadi ke arah depan. Dan sekarang Doyok udah ngambil posisi aja, pindah dari satu dinding ke dinding lainnya menjadi atlet parkour. Belum terjatuh sejauh ini, tapi Way of Dragon tadi udah mendapatkan jangan menjadi korban pertama. Langsung hilang dengan sangat cepat tanpa bisa ditangkap oleh mata tadi ya. Bener banget, tidak ada Purify soalnya dia pakai Flicker dan tampaknya 2 orang dari tim Geekfam ID harus hilang menuju ke arah 3. Ramzunya masih belum ada DAS tapi DPS-nya belum terlalu kerasa. Jet Gundonya tidak berhasil mengenai karena masih ada Purify. Flicker, one more hit dan langsung dihilangkan begitu saja. Tapi bayarannya mereka harus kehilangan inhibitor tertarik di arah bottom lane dan tersisa 2 orang saja Walai. Iya, tapi 3 orang ini masih bisa selamat. Hampir aja tadi road to 4 orang, tapi mereka udah membawa 1 parade minion yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan 1 inner turret. Bisa dapetin turret kedua tampaknya menuju ke arah inhibitor turret. Enggak, ternyata mereka push ke arah atas ya. Turret keduanya didapatkan dengan mudah karena kesalahan dari Geekfam ID yang kehilangan untuk tim fightnya 1 per 1 dan mereka harus kehilangan 2 turret di arah inner turretnya ya. Inner turretnya kehilangan ya di arah atas dan juga di arah tengah. Iya, walaupun belum ada yang bisa turret yang berhasil dipecahkan, tapi setidaknya bisa diseimbangkan sedikit demi sedikit untuk objektifnya. Dan sekarang untuk Fans sendiri lebih memilih untuk melakukan farmian karena tadi masih tertinggal 1 item dari Iling. Kemana lagi arah perginya item terakhir yang diambil oleh Fans? Bisa aja WON, bisa aja DHS, bisa aja Windtalker untuk menambah attack speed dan juga critical di bagian tengah. Baxianya tertangkap basah, dilompatin, digigit, tapi ada meteor shower di bagian belakang untuk nge-backup dan itu pun belum sanggup. Dan ternyata Uranus agak terlambat untuk masuk ke dalam area pertempuran
di mana dia ingin membackup pergerakan dari Baxi ya. 70 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Ini waktu yang tepat juga untuk mereka menzoning agar tidak didapatkan lagi untuk tim Geek Farm ya. Dalam 1 menit dan coba untuk Esmeraldanya move ke arah bawah, majuin minionnya karena inhibitor turretnya juga sudah mulai hilang dari tim Aura Fire. Ada fakta cool apa itu? Babak Bulu? Iya, Pars dengan menggunakan 1-1 mencetak rekor Pars Blood terlama di season ini yaitu menit 6 detik ke 27. Tadi di game yang pertama ya. Benar sekali. 6.27. Crossbow tanknya baru berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Sekarang setup yang udah dilakukan pun udah sedikit demi sedikit terlihat, tapi untuk Link lebih memilih untuk melakukan split push. Udah ada Esmeralda juga yang ngejaga di bagian sana. Nah, Baxia nih sekarang langsung aja keliling-keliling ke potion dan ternyata WON yang diambil oleh fans ya Net ya. Mana? WON yang diambil. Oh iya, dia nggak bikin DHS ya. Dia lebih milih untuk ngamani dirinya dengan Wind of Nature kalau saja Ya. linknya itu nyampe ke dia. Benar, Tapi tidaknya. sebenarnya menurutku masalah utamanya itu bukan linknya sih. Canggih. Iya. Canggihnya dari jauh bisa mandiin kayak begitu pakai air keras ya, makanya langsung melepuh-melepuh gitu kulit. Kalau terkena meteor shower tapi Bagus banget Keira Umay. 2 kali menginjak serang Canga. Wongkokonya juga kebuka di sana langsung disambit oleh pedangnya dari seorang fans. Mencoba untuk maju lagi, Jenkunya tidak berhasil untuk menginjak. Keiranya masih demoralisasi pecah. Dan tampaknya 1, 2, 3 hero dari tim Geek Farm ID harus hilang semuanya walai. langsung menghilang satu demi satu, menyisakan Doyok dan juga Ramsey menggunakan Uranus, tapi masih berjibaku di bagian bawah. Apapun ada tapi mudah oh my god, Dan sakit bahkan banget. 4 hero harus hilang semua dari tim Geek Farm dan mereka fokus untuk dapetin inhibitor turret di arah tengah. Hanya tersisa Doyok versi pribadi. Ada 1 katapult bersama 1 warrior saja dan langsung mencoba untuk di end. Aura Fire, can you do it? Dan nampaknya mereka bisa 2-0. Aura Fire berhasil mengamankan poin penuh atas Geek Farm ID. Wow, sebuah inisiasi dilakukan tadi oleh Keira membuahkan